dari kelompok Internet of Things, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang beranggotakan Alex Gilang, Agil bin Agil, dan Alif Luki, ingin menjelaskan sedikit banyaknya Internet of Things. Di presentasi kita orang yang pertama ini ada table of content yang isinya apa itu Internet of Things, mengapa IoT itu penting, contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari, IoT dalam berbagai industri, dan yang kelima keamanan dan tantangan IoT, masa depan IoT, dan kesimpulan. Ya, yang pertama, apa itu Internet of Things atau IoT? IoT adalah konsep di mana perangkat sehari-hari yang diberikan internet, kayak lampu dikasih internet, wifi dikasih lampu, dikasih wifi, dikasih bluetooth, itu termasuk Internet of Things. Seperti handphone, lampu, kulkas, jam tangan, semua alat-alat kehidupan sehari-hari yang nyambung sama internet. Nah, terus selanjutnya, mengapa IoT itu penting? Nah, ini sangat bagus. Sekarang IoT itu sudah sedikit banyaknya dipakai sama orang-orang di Indonesia. Kenapa IoT itu penting? Satu, kemudahan. Adanya kemudahan. Yang kedua, efisiensi dan keamanan. Nah, yang pertama kemudahan. Semua perangkat bekerja secara otomatis untuk memudahkan kehidupan kita. Kayak yang pertama, mau nyalakan lampu, lampunya sudah canggih nih pakai IoT. Mau nyalakan lampu tinggal mencet dari HP, atau enggak tinggal ngomong lampu mati gitu, bisa. Terus efisiensi, membantu menghemat energi dan waktu. Misalnya pengaturan suhu yang suhu otomatis yang menyesuaikan. Tak ulang, misalnya pengaturan suhu yang otomatis menyesuaikan. Nah, kayak sekarang AC yang pakai IoT itu sudah bisa otomatis turun naik suhunya kayak itu. Jadi sudah bisa ngerasa suhu di ruangan dibuat stabil sama AC yang sudah IoT. Nah gitu, efisien. Jadi kita orang nggak perlu mencet naik turunnya AC, jadi AC nggak panas kayak gini gitu. Terus selanjutnya keamanan. Misalnya kamera pengawas rumah tangga yang terhubung dengan ponsel memberikan notifikasi jika ada gerakan. Nah, itu salah satu fungsi IoT dalam segi keamanan. CCTV yang sudah bisa mendeteksi kegerakan. Bahkan sekarang bisa mendeteksi seseorang. Jadi kayak gitu ya. Ada orang jalan, CCTV-nya ngasih notif, ada pergerakan. Nah, kayak gitu. Itu salah satu IoT dalam segi keamanan. Nah, sekarang selanjutnya contoh penggunaan IoT, Internet of Things. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari terutama. Yang pertama smart home. Nah, ini tadi lampu pintar. Terus sama smart thermostat. Nah, yang tadi tak bahas, lampu pintar. Lampu yang bisa diatur melalui ponsel, bahkan bisa menyala dan mati otomatis saat ada orang di dalam ruangan. Nah, gitu. Jadi kalau kita orang pakai lampu pintar ini enak, nggak pakai pencet, tiba-tiba nyala sendiri, mati sendiri. Kalau ada orang ambil, ada orang, dia sudah bisa mendeteksi. Terus smart thermostat, alat pengatur suhu yang dapat belajar dari kebiasaan kita menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis dan menghemat energi. Nah, itu tadi sudah dibahas ya. Pengatur suhu yang bisa menyesuaikan suhu ruangan. Kayak sekarang cuacanya lagi panas, bisa jadi dingin. Cuacanya lagi dingin, diatur biar nggak kedinginan. Nah, kayak gitu. Terus kita orang lagi di luar ruangan bisa ngatur mati atau nyala termostat ini dari jarak jauh yang sudah terhubung ke wifi gitu guys. Nah, sekarang selanjutnya itu wearable device, smartwatch, jam tangan pintar, fitness tracker, dan lain sebagainya. Ya, smartwatch sudah bisa ngitung langkah buat mengukur detak jantung, bahkan bisa mengantisipasi penyakit jantung. Nah, itu kayak gitu, yang bagus-bagus pokoknya. Fitness tracker membantu kita memantau aktivitas fisik, pola tidur untuk hidup yang lebih sehat. Nah, bisa mengatur pola tidur kita. Kayak hari ini tidurnya berlebihan atau kurang, bisa diatur pakai fitness tracker ini, bisa kelihatan gitu.
Nah, berhubung saya tidak pernah pakai, jadi saya kurang paham. Seperti itu kurang lebih. Nah, kendaraan pintar, mobil otonom sekarang kan lumayan banyak. Mungkin di Indonesia belum, tapi di luar sudah cukup banyak ya, mobil-mobil pintar, bisa nyetir sendiri, monitoring kendaraan. Nah, kayak gitu. Itu termasuk IoT. Jadi mobilnya ini sudah dilengkapi dengan internet, bisa berkendara sendiri tanpa bantuan manusia, menggunakan sensor, koneksi internet untuk navigasi. Jalan dewe, mobilnya jalan dewe. Nah, gitu. Terus selanjutnya monitoring kendaraan, mobil yang memberitahu status mesin, bahan bakar, dan mengingatkan jika perlu servis. Nah, itu di IoT itu ini perlu bantuan AI juga ya. Jadi bisa tahu kapan mobil ini sudah waktunya turun mesin. Nah, itu baterai habis, kan pakai listrik gitu ya. Mobil-mobil yang tidak pakai listrik sekarang sudah banyak yang bisa. Jadi seperti itu dari saya. Sekarang selanjutnya Internet of Things dalam berbagai industri akan dijelaskan oleh Mas Alek Gila. Baik, kali ini saya akan menjelaskan IoT dalam berbagai industri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Agil sebelumnya, bahwasanya IoT itu sangat berfungsi dan berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal keefisienan. Jadi di sini saya akan menjelaskan IoT dalam berbagai industri. Oke, yang pertama yaitu IoT dalam industri kesehatan. Apa sih peran penting dalam IoT dalam kesehatan itu? Yang pertama, IoT dapat memantau kesehatan jarak jauh. Yang pertama. Yang kedua yaitu melalui smart pill. Sekarang ada ya orang yang kalau kesulitan minum obat itu karena pahit ya, di sini ada smart pill. Dan smart pill ini fungsinya bukan kayak obat ya, lebih ke memasang kamera CCTV gitu. Apabila ada kayak kerusakan pada tubuh ya yang tidak bisa dideteksi oleh kamera maupun ronsen, nah, smart pill ini bisa mendeteksi sangat-sangat detail di dalamnya. Yang kedua ada industri pertanian, yaitu smart farming. Di smart farming itu kalau kalian pernah tahu ya, dan dulu cukup ramai juga, bahwa sekarang itu petani menyiram padi atau ladangnya itu udah menggunakan drone. Nah, bisa kalian ketahui, drone yang digunakan untuk menyiram itu ya melalui IoT juga, melalui prosedurnya IoT. Jadi kita nggak perlu nyiram ini satu-satu ladangnya. Misalnya seluas 2 hektar itu kita harus keliling, enggak. Sekarang sudah ada drone-nya itu. Yang kedua yaitu sistem penyiraman otomatis. Nah, kalau misalnya kalian berkunjung di kayak taman-taman atau taman mundu, biasanya ada kan di taman bunga yang ada di Surabaya, dimanapun itu juga udah tersedia. Jadi modelnya itu kayak ini ya, keran tapi muter-muter gitu, cucu ngeluarin air. Jadi itu akan menyiram secara otomatis, dan itu sangat memudahkan ya, daripada kita harus menyewa orang untuk menyirami tanaman. Yang ketiga ada industri manufaktur, di mana industri manufaktur ini seperti robot industri yang kita pengerjaannya itu bisa 2 kali bahkan 10 kali lebih cepat daripada dikerjakan manusia. Dan juga robot industri ini tuh lebih hemat energi. Yang kedua juga lebih murah dibandingkan kita harus menggaji beberapa karyawan dalam satu material. Yang kedua itu adalah pemeliharaan prediktif. Nah, kalau pemeliharaan prediktif ini kayak otomatis ya, dia bisa maintenance secara otomatis. Ketika mesin itu bermasalah, maka dia akan otomatis memberitahukan masalahnya. Jadi teknisi dengan mudahnya untuk memperbaiki masalah tersebut tanpa
harus memeriksa satu persatu di mana kerusakannya. Untuk yang keempat yaitu kota pintar. Jadi di bagian Surabaya ini, kalau nggak salah Surabaya Barat itu ya, itu sudah banyak kota pintar seperti sistem lampu jalanan yang pintar, tahu ya. Jadi sudah nggak ada kabel-kabel yang melengser atau menggeletak lah di dalam tuh. Jadi sudah di bawah tanah semua, dan itu juga lampunya sudah disetting secara otomatis. Ketika jam sekian dia akan nyala, jam sekian dia akan mati, dan juga ketika dia ngerasa suhu dalam sekitar tempat tersebut itu dingin atau hujan deras meledak, dia maka bisa melakukan maintenance secara otomatis atau mati secara otomatis. Jadi bisa menghindari konslet. Dan juga yang terakhir itu ada manajemen sampah. Ini menarik nih. Manajemen sampah ini terakhir diciptakan oleh mahasiswa ITERA. Jadi pada tahun berapa gitu ya, kalau kalian tahu bahwa mahasiswa ITERA itu berhasil membuat IoT berbasis kota pintar, yaitu manajemen sampah. Jadi sampah yang diolah itu benar-benar bisa secara otomatis. Bagus. Mungkin keamanan dan tantangan Internet of Things. Jadi di balik kemudahan kita mengakses itu ternyata ada kendala yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu adalah perangkat IoT yang saling terhubung itu mudah resiko keamanannya itu dibobol, atau data pribadi kita itu bisa diretas atau disalahgunakan, seperti CCTV. Sekarang banyak CCTV yang bisa diretas melalui hacker ya. Jadi CCTV-nya aslinya kendalinya dari kita, jadi bisa diambil alih. Jadi solusinya apa? Solusinya itu ya kita perlu memperkuat sistem keamanan kita, seperti mengenkripsi atau menambahkan autentikasi ganda untuk menjaga keamanan IoT. Baik, untuk selanjutnya adalah masa depan IoT yang akan dijelaskan oleh Mas Luki. Oke, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi dari Mas Alek, masa depan Internet of Things atau IoT. Inovasi dan potensi IoT dan jaringan 5G. Dengan ini, IoT akan bisa berkomunikasi lebih cepat dan lebih efisien, membuka kemungkinan baru jaringan yang lebih cepat. IoT dan AI, integrasi dengan kecerdasan buatan AI untuk membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang terkumpul dari perangkat IoT. Dilanjut kesimpulannya, ringkasan IoT bukan hanya tentang perangkat pintar, tetapi bagaimana teknologi ini bisa menghubungkan dunia kita untuk mempermudah hidup, meningkatkan efisien, dan memberikan solusi inovatif di berbagai sektor. Dari ini IoT akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan membuat segala hal lebih terhubung, pintar, dan efisien. Dari PPT di atas, secara garis besar dapat kita tarik pertanyaannya dari segi keamanan. Bagaimana cara kita mengamankan IoT dari segi keamanan? Di antara lain, 1. Gunakan kata sandi yang kuat. Sangat penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap perangkat IoT, dikarenakan penggunaan sandi kata umum atau kata sandi default yang disediakan oleh pabrikan karena mudah ditebak oleh pihak yang tidak berwenang. Dari sini kita dapat menggunakan sandi-sandi yang tidak umum atau sulit ditebak. Dilanjut, 2. Perbarui perangkat lunak secara teratur. Di dalam IoT, pabrikan sering merilis pembaruan perangkat lunak untuk memperbaiki celah keamanan dan bug yang ditemukan. Pastikan perangkat IoT Anda selalu diperbarui dan menggunakan versi perangkat lunak yang terbaru. 3. Gunakan jaringan yang terpisah. Pertimbangan untuk menggunakan jaringan terpisah atau subnet untuk perangkat IoT Anda.
Dengan mengisolasi perangkat IoT dan jaringan utama, Anda dapat mengurangi risiko penyebaran infeksi jika ada salah satu perangkat terkena malware. Keempat, enskripsi data. Enskripsi adalah proses pengubahan data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Pastikan data yang dikirim dan diterima oleh perangkat IoT Anda dienskripsi, baik saat data sedang transit di jaringan maupun saat data disimpan. Kelima, matikan fitur yang tidak digunakan. Di perangkat IoT sering dilengkapi dengan fitur dan layanan tambahan yang mungkin tidak semuanya diperlukan untuk penggunaan sehari-hari. Mungkin bisa dinonaktifkan fitur atau layanan yang tidak Anda butuhkan untuk mengurangi jumlah titik potensi serangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keenam, pantau aktivitas jaringan. Menggunakan alat pemantauan jaringan bisa membantu Anda untuk mendeteksi jaringan atau aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan dari perangkat IoT. Alat ini bisa memberikan notifikasi jika ada sesuatu yang mencurigakan dari akses yang tidak sah atau adanya trafik yang mencurigakan. Dengan memantau aktivitas jaringan secara aktif, Anda bisa segera mengambil tindakan preventif sebelum potensi ancaman berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang terakhir, ketujuh, tetapkan kebijakan keamanan. Buat kebijakan keamanan yang jelas dan terperinci untuk perangkat IoT di lingkungan Anda. Kebijakan ini harus mencakup panduan tentang penggunaan yang aman, pengolahan kata sandi, praktik pembaruan perangkat lunak, dan tindakan yang harus diambil dalam kasus pelanggaran keamanan. Edukasi semua pengguna perangkat IoT mengenai kebijakan ini dan pastikan mereka memahaminya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, mungkin Anda bisa secara signifikan mengurangi peningkatan keamanan perangkat IoT Anda, mengurangi risiko pelanggaran keamanan dan melindungi data serta privasi Anda. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.